Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Objek itu putih bersih, seolah-olah diukir dari batu giok halus. Ini melepaskan energi kacau, dan cahaya berharga meringkuk di sekitarnya. Ada perasaan sepi untuk itu, dan bahkan lebih dari aura dao sederhana dan tanpa hiasan yang mengelilinginya. Ini tentu saja membuat Si Hao tercengang, karena dia mengetahuinya dengan cukup baik. Dia bisa mengenalinya di mana saja. Mulutnya terbuka lebar saat dia melihatnya dengan tidak percaya. Pagoda kecil, aku telah menemukan saudaramu. Si Hao berteriak. Itu karena benda itu sangat mirip dengan pagoda kecil itu. Mereka pasti dari asal yang sama. Kecemerlangan seputih salju yang berkilau, terlihat jelas hanya dengan melihat bahwa ini adalah objek ilahi. Energi kacau menyebar keluar untai demi untai, dan mereka bahkan terbungkus dalam simbol Dao yang paling kompleks. Berhenti berteriak! Pagoda kecil itu berteriak dengan suara rendah. Ini semua ditransmisikan secara rahasia dan tidak bocor keluar. Itu karena mereka semua tahu bahwa pentingnya masalah ini terlalu besar. Bahkan tubuh pagoda kecil itu gemetar seolah-olah dalam keadaan kejang. Itu terlalu kacau, dan bahkan ada lebih banyak ketakutan. Si Hao tidak bisa tertawa bahkan jika dia mau, karena pagoda kecil itu sangat serius. Itu berpura-pura mati, menahan semua auranya karena takut mengekspos keberadaannya di dunia ini. Itu sangat gugup. Itu adalah bagian dari tubuh pagoda saya yang dibuang. Hanya ada suara sunyi ini. Pagoda kecil itu menjadi redup dan berubah menjadi sepotong batu karena menyembunyikan dirinya dari dunia. Pagoda kecil itu memiliki 4 lantai sekarang. Semua kilaunya menghilang, seolah-olah telah dihilangkan dari daftar makhluk hidup dunia ini dan menjadi batu biasa. Sementara itu, pagoda di langit memiliki 2 lapisan. Itu mempesona dan berwarna putih salju. Cahaya warna-warni surgawi menyelimuti sekelilingnya, membuatnya tampak seperti matahari suci-suci saat ia menggantung di udara. Rantai dan simbol divine meringkuk di sekitarnya beruntun. Saat ini, Si Hao bahkan tidak bisa tersenyum lagi. Keinginannya untuk mengolok-olok suasana pagoda kecil itu lenyap, dan dia segera menjadi serius. Kekuatan ilahi macam apa ini? Pagoda kecil itu telah rusak sebelumnya. Sekarang setelah 2 lapisan tubuh pagoda muncul, apa artinya itu? Pagoda kecil itu tidak berani menemuinya dan bergabung kembali menjadi satu. Tentu saja, kedua lapisan pagoda itu tidak berukuran inci. Saat ini, mereka bisa menekan sirkulasi aura langit dan bumi. Itu setinggi gunung, dan cahaya putih berkelap-kelip menghubungkan langit dan bumi. Weng! Itu bergetar ringan, menyebarkan simbol yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah. Itu mengganggu stabilitas ruang dunia ini, dan wilayah gurun tampaknya berada di ambang kehancuran. Namun tidak menimbulkan kerusakan apapun dan hanya menyapu seluruh area. Ia seperti sedang mencari sesuatu. Ketika itu bergetar ringan barusan. Mengapa saya merasa seolah-olah surga sedang dibuka? Si Hao merasa ngeri. Apakah ini kekuatan pagoda kecil? Biasanya tidak mengungkapkannya, namun kedua lapisan pagoda ini benar-benar mengungkapkan sebagian dari kekuatannya. Mengapa tidak ada yang turun ke alam bawah? Sebaliknya, 2 artefak magis, 1 lengkap dan 1 rusak, muncul. Apa tujuan kemunculan mereka? Si Hao tidak bisa mengetahuinya. Pada saat ini, lupakan dia, setiap kultivator di bawah langit menjadi sangat gugup. Mereka semua menatap ke langit, karena mereka tidak tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi. Tentu saja, ada banyak orang yang diam-diam menganalisis situasi.
Setelah dua artefak magis muncul, aura Dao dunia menjadi semakin kaya, dan berbagai misteri mendalam bisa dirasakan. Hong! Suara yang sangat besar terdengar. Langit dan bumi bergoyang, seolah-olah semuanya akan terbalik. Sesuatu yang lain turun dari gunung berapi terbalik. Kekacauan utama menyebar kemana-mana, membuat semua orang ketakutan. Ini adalah artefak magis, tetapi kerusakannya parah. 2/3-nya hilang, dan saat ini, hanya sebagian kecil yang tersisa. Energi kacau yang kabur muncul di sekitarnya, memberikan penampilan yang sangat misterius. Sebuah simbol aneh muncul di sisinya dan mulai berlama-lama di sekitarnya. Revolusinya bisa membuat dunia berputar terbalik, membuat matahari, bulan, bintang, dan semua makhluk hidup memasuki keadaan reinkarnasi. Itu benda itu. Kelopak mata Shi Hao melonjak, sekali lagi merasa seolah-olah dia mengenali sesuatu. Dia telah melihatnya sebelumnya di Fort God Realm, dan dia bahkan pernah menghadapinya dalam pertempuran di masa lalu. Bermandikan api, pria yang sangat misterius itu ingin menjadikan peri Yu Chen miliknya. Dia bahkan telah bertarung dalam pertempuran hebat melawan Shi Hao, dan selama pertempuran itu, dia menggunakan cakram ilahi yang kacau ini. Kemunculan kembali artefak magis ini secara alami bukanlah bagian yang dimiliki laki-laki misterius itu, melainkan bagian lain. Itu sebenarnya berasal dari alam yang lebih tinggi. Dengan munculnya dis yang kacau ini, seluruh dunia menjadi berbeda. Semua orang menjadi sangat gelisah. Mereka akan memasuki reinkarnasi. Apa ini? Semua orang mengerti dengan jelas apa yang akan terjadi, dan mereka semua diliputi ketakutan. Dengan langit dan bumi bergerak bolak-balik, tubuh mereka memasuki dunia kegelapan. Waktu sangat terpengaruh, hanya dalam sepersekian detik itu, banyak makhluk telah mengalami beberapa generasi waktu. Betapa menakutkan! Ekspresi Shi Hao menjadi suram. Bahkan pikirannya sendiri telah terpengaruh sekarang, dan semacam ketakutan merayap ke dalam hatinya. Namun, dia masih bisa membela diri tidak seperti kebanyakan orang lain yang tatapannya menjadi hilang dan indera mereka kacau. Hanya ada 3 artefak magis, tetapi mereka mengguncang seluruh dunia. Langit pecah. Ketiga benda itu mulai bergetar, melepaskan riak yang terjalin satu sama lain. Mereka menyebar keluar dan sepertinya memenjarakan seluruh wilayah gurun. Transformasi surga! Ini jelas merupakan peristiwa yang luar biasa dan disayangkan. Orang biasa bahkan tidak tahu apa yang mereka lawan. Namun, Shi Hao merasa bahwa kekuatan ini tidak digunakan untuk menghadapi mereka, dan sebaliknya untuk mendeteksi keberadaan dewa. Pagoda kecil itu tetap tidak aktif tanpa mengatakan apa-apa. Ini adalah bukti yang sangat bagus bahwa ketiga artefak magis di udara ini memindai keberadaan wilayah ini. Jenis perasaan ini sangat tidak nyaman. Pikiran Shi Hao gemetar ketakutan. Dia merasa seolah-olah pedang dewa tergantung di atas kepalanya, dan jika pedang itu turun, maka dia akan segera mati tanpa ada kesempatan untuk membalas. Bencana besar ada di sini, dan seperti yang diharapkan, itu menakutkan dan penuh bahaya. Itu membuat tubuhnya menjadi dingin. Jika pagoda kecil itu terdeteksi, maka itu pasti akan menjadi bencana, dan dia juga akan terjebak di dalamnya. Dang! Lonceng besar terus-menerus berdering dengan cara yang panjang dan berlarut-larut. Riak-riak menyebar keluar dan dao besar langit dan bumi bergema seolah-olah sebuah bagian teks pengorbanan sedang dibacakan dengan keras. Itu sangat khusyuk dan bermartabat. Shi Hao tahu bahwa itu mencoba mengintimidasi para dewa. Pagoda putih salju 2 lapis dan cakram kacau yang rusak menyebarkan kekuatan ilahi mereka, menutupi dunia. Ini adalah jenis pemindaian awal, serta penghapusan kasar. Setelah waktu yang sangat lama berlalu, simbol yang mereka lepaskan akhirnya tertahan. Semuanya menjadi tenang, tetapi mereka terus menggantung diri di udara.
Baru sekarang pagoda kecil itu mengeluarkan tangisan aneh di rambut Shi Hao, berkata, kesengsaraan macam apa ini? Tanpa suara, kotak berharga interspatial yang diperoleh Shi Hao telah dibuka sebelumnya. Lampu perunggu menyala dan kemudian terbuka. Pagoda kecil itu bergegas ke dunia kecil dan menyegel dirinya sendiri di dalamnya. Tidak ada makhluk yang turun, dan hanya 3 artefak magis yang muncul, yang membuat ini semakin mengkhawatirkan. Saya akan menghindari itu semua dengan masuk ke hibernasi dan menghilangkan semua aura. Jangan ganggu aku. Inilah yang diperingatkan oleh pagoda kecil itu berulang kali. Tunggu, jelaskan beberapa hal ini sedikit lebih jelas kepada saya. Ceritakan sedikit lebih banyak tentang semua ini. Shi Hao bingung. Tidak ada makhluk yang turun, namun masih ada bencana besar yang sangat luar biasa. Acara utama akan segera terjadi. Terlepas dari teriakan aneh dari pagoda kecil ini, itu tidak lagi bersuara. Hong! Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar. Seluruh wilayah gurun bergetar. Bencana besar dimulai. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Tampaknya berasal dari 3 artefak magis di udara, tetapi juga tampaknya berasal dari gunung berapi itu. Shi Hao dengan gugup menatap mereka. Pada saat ini, semua rambutnya berdiri, dan dia merasa bahwa dia mungkin terlalu terburu-buru. Apakah meninggalkan Stone Village sendirian adalah pilihan yang tepat? Peristiwa telah menyimpang dari apa yang mereka harapkan, dan bencana besar ini berbeda dari yang di masa lalu. Samar-samar dia bisa melihat bahwa ketiga artefak magis telah terpisah ke dalam area masing-masing. Mereka berdiri dalam oposisi, mewakili konfrontasi 3 keyakinan Dao yang berbeda. Apakah sudah waktunya bagi mereka untuk turun? Suara Wenglong terdengar. Segera setelah itu, 3 artefak magis menjadi tidak jelas. Hari yang cerah ini yang diterangi oleh sinar matahari yang cerah tiba-tiba menjadi tertutup bintang. Mereka sangat berbeda, dan bintang-bintang ini berputar satu demi satu seolah-olah mereka hampir dalam jangkauan. Langit cerah penuh dengan bintang-bintang cemerlang, menciptakan dunia yang tampak aneh dan menyeramkan. Mungkinkah bencana besar itu tidak disebabkan oleh intervensi kali ini dan malah disebabkan secara alami? Shi Hao menjadi tidak pasti. Segera setelah itu, dia terkejut. Wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan matanya terbuka lebar. Dia bukan satu-satunya. Para pembudidaya di sekitarnya semua ketakutan. Dunia ini segera menjadi dunia yang suram. Cahaya berdarah mengalir ke langit, dan bintang-bintang yang memenuhi langit semuanya jatuh, menabrak bumi yang besar dan menciptakan suara gemuruh yang luar biasa. Apakah dunia akan dihancurkan? Semua orang jatuh dalam keputusasaan. Bahkan jika semua orang di dunia ini mencoba melawan dan para dewa dihidupkan kembali untuk bergabung dengan mereka, mereka masih tidak bisa sepenuhnya menghentikan serangan ini, kan? Saat bintang-bintang ini jatuh, kedengarannya seolah-olah Archaic Vicious Ten sedang mengaum. Semua orang merasa ngeri, dan semua keberanian yang mereka tinggalkan pecah. Bayangan besar berkobar dengan cahaya api tak berujung yang mengalir dari luar langit. Seseorang sudah samar-samar bisa merasakan panas serta tekanan yang luar biasa. Kekuatan semacam ini akan benar-benar menghancurkan dan melenyapkan dunia ini. Selama zaman kuno, ada kekuatan besar terlarang yang telah meretas bintang dari langit untuk memperbaiki senjata. Tetapi itu benar-benar berbeda dari apa yang terjadi sekarang. Ini adalah hari kiamat. Kulit kepala Shi Hao terasa mati rasa. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana pemandangan seperti ini akan muncul. Bagaimana bencana seperti ini bisa terjadi? Tidak ada yang bisa menentang jenis kekuatan ini. Jantungnya berdebar kencang, dan dia gemetar ketakutan. Dia sangat marah. Ini akan melenyapkan seluruh dunia. Tidak ada cara untuk melawan. Pada saat yang sama,
dia agak bingung. Makhluk macam apa yang melepaskan serangan ini? Untuk benar-benar memanggil bintang-bintang di langit untuk jatuh, individu ini pasti harus sangat kuat. Tidak pernah ada makhluk seperti ini dalam legenda kuno. Satu-satunya jalan kehidupan adalah bergegas menuju surga atau melarikan diri keluar wilayah ini. Shi Hao mengatupkan giginya. Dalam situasi terburuk, dia akan bergegas ke langit dan menghadapi bintang besar itu secara langsung. Kecepatannya mencapai puncak, mencapai tingkat yang tak terbayangkan dan dengan cepat memisahkannya dari bumi yang besar. Ia berharap bisa menjangkau hingga keluar daerah. Meskipun hal seperti ini sangat mustahil, dia tetap tidak mau menyerah. Kemudian, ketika dia mencapai langit, dia tercengang. Ada banyak yang memiliki ide yang sama dengannya, dan mereka semua adalah sosok yang tidak biasa. Dia melihat seorang ahli tertinggi, naga bertanduk merah yang cerah dan mempesona. Itu meraung ke langit dan penuh dengan kesedihan dan kemarahan ketika mencoba melarikan diri keluar wilayah ini. Tampaknya menjadi marah. Itu tidak akan mati di tangan orang lain, melainkan dalam bencana yang mengerikan ini. Itu benar-benar tidak mau. Shi Hao tercengang. Dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Naga bertanduk melarikan diri dengan sangat cepat dan menghindari bintang jatuh. Saat mencoba melarikan diri keluar wilayah, rantai ilahi yang tebal muncul dari kehampaan dan tiba-tiba menguncinya di tempatnya. Hou! Di sisi lain, raungan marah yang tak henti-hentinya terdengar. Sebuah bean yang tampak seperti harimau ganas, memiliki tanduk naga di kepalanya, dan melepaskan cahaya keemasan dari seluruh tubuhnya menggunakan teknik berharga yang paling kuat untuk menyerang kekosongan. Namun, itu tetap tidak berguna. Rantai ketertiban ilahi yang tebal lainnya turun, menguncinya dengan kuat di tempatnya dan menangkapnya. Tubuh Shi Hao menjadi sedingin es saat melihat ini. Bahkan rute ini tidak mengizinkan siapapun keluar dari wilayah ini. Jenis rantai hukum alam ini akan turun segera setelah seseorang naik, menangkap individu itu. Apakah wilayah ini akan dimusnahkan? Dia penuh dengan keengganan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.